Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada saudara kita berkomentar dan menulis, Ustadz bilang kan, bagaimana ya, suami saya tidak pernah menjalankan perintah Allah. Mesti sholat nih, gak pernah, iya kan? Saya yang usaha sendiri, saya juga yang sholat duha. Apa ini yang menyebabkan keluarga stagnan-stagnan aja? Itulah bunda, kakak, apabila kita tidak, salah satu di antara suami istri tidak sholat, susah. Saya ya, seumur hidup saya udah sering banget ngelihat itu orang. Kadang nggak, suaminya nggak sholat, istrinya nggak sholat, suaminya sholat. Masya Allah, itu saya liatin hidupnya susah apa, sampai istrinya meninggal waktu dalam keadaan gak sholat. Bayangin, orang yang itu saya lihat kan udah rezekinya stagnan, nggak naik-naik, mau minta tolong sama siapa, kekurangan aja, kekurangan. Kita ngelihatnya udah kesel. Makanya mak saya selalu bilang, lu sembayang apa sembayang, gua suruh sembayang, susah amat lu disuruh sembayang. Nah begitu loh mas saya ngomong, karena masih bukan orang lain. Ya kita anak-anak di pesantren dari masih kecil, namanya sholat jangan tanya. Kita membaca apa, ayat Quranku angpusakum wa akhlikum naro wa quduhan nasu wal hijaru aidatil kafirin. Ku angpusakum, jaga dirimu. Angpusakum bukan angpusikum. Ada aja orang baca. Ku angpusakum, jagalah angpusakum. Ku jagalah siapa kamu, angpusakum. Jadi maf'ul. Angpusakum wa ahlikum, dan keluargamu dari apa, dari api neraka. Siapa yang jaga? Laki, suami. Anak gak sholat dibangunin subuh, apalagi orang Betawi. Saya nih termasuk orang yang dibilang sama anak-anak paling bawel, karena kalau udah subuh pengen tahu aja kabar bangun. Bangun, semua orang Betawi sembayang, semua orang Betawi takwa. Keturunan kita keturunan orang sembayang, jangan ngikutin orang yang gak sembayang. Pengen tahu aja, mesti semua bangun. Saya juga digituin dulu sama bapak saya. Alhamdulillah sampai setua ini jauh sebelum subuh udah bangun. Jauh sebelum subuh udah bangun. Karena apa, kalau kita bangun pagi, insya Allah bangun pagi banyak berkah. Itu disebutkan dalam satu hadis, al barokatu fi bukuriha, berkah itu adanya pagi-pagi. Biasanya orang yang kagak sembahyang subuh nih, yang gak sembahyang nih pagi subuh, kemudian lagi Isya, asar biasanya mah. Ya semua bang, ya semua. Apalagi ini kalau misalnya kita udah mentalnya udah nggak sembayang nih, kita miskin juga kagak sembayang. Gua sembayang aja gua susah. Dikasih kaya juga kagak sembayang. Kenapa emangnya? Sibuk, asik megang HP, asik kerapatan, dia susah mau sembayang mentalnya. Makanya kan saya bilang, kalau suami jangan disuruh. Nanti yang ada dia malah contohin di depannya sembayang di situ. Anak-anak suruh sembayang, kalau udah maghrib, belum, udah waktu sembayang nih belum pada sembayang, anak-anak sembayang, ayo sembayang. Kalau suaminya ada pikiran, insya Allah dia gak sembayang. Kita kan sholat itu tiang agama. Saya dulu berpikir, kenapa sholat tiang agama? Apakah kalau kita nggak sholat agama Islam jadi runtuh? Ternyata bukan itu. Kalau kita nggak sholat, agama yang ada di diri kita jadi runtuh. Lama-lama bisa tukar keyakinan. Lihat, orang yang tukar keyakinan dari Islam murtad, rata-rata malas sembahyang nomor satu. Kan orang yang takwa banget, asal udah waktu sholat, asal udah waktu sholat pergi ke masjid, atau lu ikat imam di takbir pertama. Kagak ada orang yang kayak gitu. Belum pernah saya lihat dah, sekurang-kurangnya saya sendiri belum pernah lihat. Saya lihat kawan-kawan saya itu takwa betul semuanya. Kawan-kawan saya itu saya lihat jamaah tablik sampai pada meninggal pada takwa. Karena apa? Agamanya kuat. Dari mana kuatnya? Tiangnya kuat, sholatnya kuat. Kalau misalnya kita yang disuruh siapa sih? Ku angpusakum itu laki, suami. Karena suami itu akan ditarik oleh tiga wanita. Pertama, ibunya. Kalau ibunya gak betul, dia ketarik. Kurang bakti kepada ibu, dia ketarik. Anak laki, biar gimana pun dia tetap milik ibunya. Udah kawin sekalipun tetap milik ibunya. Yang kedua, istrinya. Kalau istrinya gak taat ibadah, tidak menutup aurat, dia ditanya nanti. Yang ketiga, adik perempuannya. Kudu dijaga bagus-bagus. Semuanya itu dia akan menarik laki-laki ke neraka. Apalagi kalau suami gak sholat. Saya ngelihat sendiri
sendiri itu. Astagfirullahaladzim, dari baru kawin sampai punya anak gak pada sembahyang. Apa ceritanya? Sampai-sampai saya ngomong kayak begini kan. Ya Allah, gue heran zaman sekarang ada orang gak sembahyang. Kok bisa orang gak sembahyang hidup? Kita ini, ntar lu dah, gue mau sembahyang dulu. Udah telat sembahyang nih. Ayo kita sembahyang duluan. Orang pada sibuk sembahyang aja. Yuk kita sholat yuk duluan yuk. Yuk kita sholat. Udah. Yang ngobrol aja. Kita sholat dulu. Ntar ngobrol belakangan. Habis sholat baru ngobrol. Itu saya denger ngaki-aki, kongkong itu ngomong begitu. Saya salut itu. Ya saya mah udah wudhu waktu itu kan, masih muda-muda, saya lancar aja jalan, saya liatin orang. Udah dah kita sembahyang lu dah. Ntar habis sembahyang baru ngobrol, dia bilang kan. Kalau udah sembahyang mah enak. Nah, orang kalau udah biasa sholat, lambat sholat, hatinya mangkel, pengen banget sholat, pengen nyesain sholat buru-buru. Emang begitu? Kenapa coba? Karena imannya ada. Lah kalau suami udah nggak sembahyang, bagaimana dia membimbing anaknya? Bagaimana mau membimbing istrinya? Saya punya kawan. Kawan tuh kawan saya, dia punya abang. Dia bilang gini, Pele. Panggilannya sepele, Pele, lu udah mulai sekarang lu udah kudu sembayang lu. Kalau nggak sembayang lu nanti anak lu mau kawin siapa yang jadi wali? Begitulah di Betawi. Siapa yang mau jadi wali? Dia bilang ya kan. Begitulah di Betawi. Akhirnya bapaknya sembayang. Gua kasihan sama anak gua, sembayang dah. Itu saya pernah lihat sendiri dulu, kakek nenek berantem, datang cucu jadi akur lagi. Makanya anak itu pengerat, pengerat, menjadi kuat ikatannya. Lah kalau suami udah nggak sembahyang, siapa yang bimbing bini? Siapa yang bimbing anak-anak? Uang pusatku, jaga dirimu dulu, nomor satu. Suami dulu, nomor satu sholat. Wa aklikum, dan keluargamu naro dari api neraka. Saya selalu begitu, anak-anak udah pada sembahyang dah. Sembahyang bukan karena kita pengen kaya, sembahyang bukan karena kita pengen itu, tapi karena kita ini hamba. Makanya kita kudu sembahyang. Sholat 5 waktu. Kerjakan, jangan subuh kesiangan. Kita kalau sembahyang subuh kesiangan, bangun tidur kesiangan, malah kita puyeng. Makanya tidur jangan terlalu malam. Rasulullah mengajarkan kalau udah nggak ada urusan, habis sisa tidur. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa cepat bangun malam. Kalau kita udah bangun malam, insya Allah waktu subuh kita bangun, berzikir kepada Allah, sujud kepada Allah, insya Allah jadi hamba takwa. Saya ngeliat sendiri bagaimana orang tua saya itu nyontoin sama anaknya. Ya memang saya orang tua, orang Betawi, mulutnya bawel. Kalau anak gak pada sembahyang subuh diurak-urak. Saya pergi ke Tanjung Karang, bukan pantun. Saya pergi ke Tanjung Karang sama adek, mau tengok-tengok universitas. Dulu udah lama, tahun 1995. Sekarang udah berapa, 30 tahun lebih. Itu dari Jakarta ke Tanjung Karang sampai balik lagi. Dari Jakarta pagi jam 7 udah pada jalan. Nah, waktu itu naik mobil Kemerak naik mobil apa itu dulu saya lupa. Saya lupa itu yang warna hijau-hijau zaman dulu. Entah zaman sekarang masih ada nggak. Jadi sampai Lampung, sampai Tanjung Karang, urusan selesai, balik lagi sampai Jakarta jam 2 lewat, mau setengah 3. Jam 4 saya udah urak-urak suruh bangun. Udah bangun, jangan pada tidur aja. Astagfirullahaladzim, kepala saya masih pening. Bangun juga orang tua ngurak-urak ngajarin. Ayo bangun dulu, sembayang. Habis sembayang pada suruh ke pasar. Udah pada mulai bergerak. Al-Barokatuh fi bukuriha, berkah adanya pagi-pagi. Makanya kan saya sarankan kakak, bunda, suami jangan disuruh-suruh. Karena dia merasa besar, masa berkuasa, lebih baik contohin di depan anak-anak. Ayo udah maghrib sembayang, anak-anak pada sembayang. Bapaknya biarin aja, jangan dikutak-atik. Harusnya yang bimbing istri itu suami, tapi ini yang bimbing suami istri. Payah juga kalau kayak gitu. Contohin di depannya. Nanti lama-lama dia ngikutin. Sambil juga didoain, baca sholawat. Begini orang kalau belum kena bletak suatu musibah, itu belum mau sembahyang biasanya. Begitulah. Karena kan kesadaran terhadap pengenalan Allah susah. Kalau bisa puter aja itu kaset-kaset ceramah Jainuddin MZ, cerita tentang masalah sholat. Itu diputer itu, nanti insya Allah lama-lama ada hidayah juga kan untuk sholat. Begitulah. Yang penting jangan disuruh, jangan ngomong apa-apa, jangan disuruh-suruh, nanti dia ngomel. Contohin anak-anak, mula-mula anak-anak suruh sembahyang pada waktu sholat, kemudian kita nyontohin sholat juga di depan dia, kemudian putar lagu-lagu ceramah, kaset-kaset ceramah. Jadi di MJ tuh kan banyak tuh lucu tentang masalah sholat. Nah itu nanti insya Allah didengar, nanti juga lama-lama jadi sholat. Nah gitulah kira-kira. Dan yang keempat, doain. Ya Allah, makanya kan Nabi Ibrahim itu selalu, Nabi Ibrahim yang berdoa, ya Allah Rabbi habli minas solihin. Apa Nabi Ibrahim berdoa ya, saya lupa. Dalam Al-Quran itu disebutkan beliau meminta Ramin zuriyati, dan daripada keturunanku orang-orang yang soleh. Supaya apa? Supaya mereka melakukan sholat. Kan Luqman kok dalam Al-Quran disebutkan, ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Sungguhnya syirik itu
adalah kejahatan yang paling besar. Kemudian ya bunaya la tamsi fil ardi maroha. Wahai anakku, jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Dengan sok-sokan. Nah, itu Luqman juga mengajarkan kepada anaknya, aqimis shalah. Ya bunaya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah sembahyang. Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan ada hikmahnya, Bunda, ada berkahnya. Itu yang saya kasih solusi yang saya dengar-dengar dari para guru, begitulah. Kalau kalau misalnya salah satu sayap nggak lurus, suami istri kan bagaikan sayap menuju suatu tempat yang kita tuju. Suami sayap kanan, istri sayap kiri. Kalau sayap kanan patah, susah sayap kiri mau terbang, singit jadinya. Orang Betawi bilang layangan kalau terbangnya susah, singit namanya, muter. Begitulah. Gimana anak-anak yang jadi penumpang di belakang kita? Begitu. Barakallahu fikum, musikum wa nafsi bitaqullah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.